Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Intermediate 1 dengan dosen pengampu Ibu Aan Marlinah SEMAK. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait PSAK 57 yang berjudul Provisi, Liabilitas, Kontingensi, dan Aset Kontingensi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wanda Sakina dengan NIM 2023-786. Saya Kesha Serafim dengan NIM 2023-747. Perkenalkan, nama saya Jihan Nadila dengan NIM 2023-757. Saya Naila Atika Zahra dengan NIM 2023-767. Saya Aulia Rahma dengan NIM 2023-794. Pertama-tama, kita akan membahas mulai dari pendahuluan. Jadi pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami sifat, waktu, jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Lanjut. Jadi, aset kontingensi ini adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya ini menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Nah, kewajiban hukum ini adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak atau secara eksplisit atau implisit, peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Lanjut. Kewajiban konstruktif ini adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas, yang dalam hal ini mendasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu. Akibatnya, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kontrak merugi. Kontrak merugi ini adalah kontrak dengan biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya, melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Lalu ada liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu ada liabilitas kontingensi. Nah, liabilitas kontingensi ini adalah kewajiban potensial yang timbul dari masa lalu, dan keberadaannya ini menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Atau kewajiban ini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui, karena tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Lalu, apa sih hubungannya antara provisi dan liabilitas kontingensi? Nah, secara umum, seluruh provisi ini bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi dalam pernyataan ini, istilah kontingensi ini digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa, atau lebih yang tidak pasti di masa depan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Sebagai tambahan istilah liabilitas kontingensi digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Jika pada akhirnya terjadi kepastian mengenai kewajiban yang sebelumnya dianggap sebagai liabilitas kontingensi, maka liabilitas tersebut akan diubah menjadi provisi yang diakui dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, keduanya berkaitan dengan kewajiban tidak pasti. Provisi lebih mengarah pada kewajiban dan diperkirakan akan terjadi, sementara liabilitas kontingensi hanya diungkapkan jika ada ketidakpastian mengenai terjadinya kewajiban tersebut.
Selanjutnya membahas pengakuan. Di dalam pengakuan itu ada provisi. Nah, provisi itu diakui jika yang pertama entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Nah, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Nah, di dalam provisi membahas 4 subbab. Yang pertama ada kewajiban kini. Nah, dalam peristiwa yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika setelah mempertimbangkan seluruh bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini muncul pada akhir periode pelaporan. Bukti yang dipertimbangkan mencakup antara lain bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Nah, atas dasar bukti-bukti tersebut, jika kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengaku provisi jika kriteria pengakuan provisi terpenuhi, dan jika kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan liabilitas kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Yang kedua, dalam provisi ada peristiwa masa lalu. Nah, peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa yang mengikat, entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Nah, ini akan terjadi hanya jika yang pertama penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum, yang kedua dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa mungkin berupa tindakan entitas menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak lain bahwa entitas akan bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut. Nah, yang ketiga, kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. Liabilitas yang memenuhi kualifikasi pengakuan tidak hanya kewajiban kini saja, namun juga kemungkinan besar terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Jika tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban kini telah ada, maka entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Nah, jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, contohnya itu garansi atau jaminan produk, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Meskipun kemungkinan arus keluar untuk setiap pos kewajiban tersebut kecil. Nah, terdapat kemungkinan besar timbulnya arus keluar sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui. Nah, yang terakhir, estimasi andal atas kewajiban. Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada provisi karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar pos lainnya dalam laporan posisi keuangan. Kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, entitas akan mampu menetapkan suatu kisaran hasil kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan provisi. Ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilitas yang ada tidak dapat diakui. Liabilitas tersebut diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Selanjutnya dalam pengakuan itu ada liabilitas kontingensi. Nah, entitas tidak diperkenakan mengakui liabilitas kontingensi. Nah, liabilitas kontingensi diungkapkan kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik kemungkinannya kecil. Jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya, tanggung renteng atas suatu kewajiban, maka bagian kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi oleh pihak-pihak lain diperlukan sebagai liabilitas kontingensi. Entitas mengakui provisi untuk bagian dari kewajiban yang arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat tidak dapat dibuat.
ekonomik berkemungkinan besar, kecuali dalam keadaan sangat jarang ketika estimasi Anda tidak dapat dibuat. Jika timbul kemungkinan besar bahwa arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan suatu unsur yang sebelum diklasifikasikan sebagai liabilitas kontingensi, maka entitas mengakui provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi, kecuali dalam keadaan yang sangat jarang ketika estimasi Anda tidak dapat dibuat. Selanjutnya adalah pengakuan, ya, ada aset kontingensi. Entitas tidak diperkenakan mengakui aset kontingensi. Aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomik untuk entitas. Aset kontingensi tidak dapat diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontingensi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomik akan diperoleh entitas. Aset kontingensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar bahwa entitas akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas mengungkapkannya sebagai aset kontingensi. Selanjutnya ada pengukuran. Yang pertama ada estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi ini berdasarkan informasi yang tersedia dan pendekatan yang wajar untuk memproyeksikan kebutuhan dana. Yang kedua ada risiko dan ketidakpastian. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu memengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Proses ini mengacu pada analisis terhadap faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, hukum, atau faktor lain yang relevan. Ketiga, ada nilai sekarang. Jika dampak nilai waktu dari yang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai sekarang dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Penggunaan metode ini memastikan kewajiban tercatat secara realistis dengan mempertimbangkan faktor diskonto. Lanjut. Yang keempat ada peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Ini mengacu pada prediksi peristiwa yang relevan seperti perubahan peraturan atau teknologi. Yang kelima ada rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Fokus provisi adalah pada kewajiban, bukan potensi manfaat dari pelepasan aset. Selanjutnya adalah penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Nah, penggantian ini tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantinya. Kadangkala terdapat pihak lain yang bersedia untuk menanggung sebagian atau seluruh pengeluaran yang menyelesaikan provisi, contoh kontrak asuransi atau garansi pemasok. Nilai tersebut dapat mengganti jumlah yang telah dibayarkan oleh entitas atau langsung membayarkan jumlah tersebut. Pada umumnya, entitas akan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya. Pihak ketiga tidak membayar dengan alasan apapun.
Entitas juga mengakui provisi sejumlah seluruh liabilitas dan mengakui penggantian yang diharapkan dari pihak ketiga sebagai aset yang terpisah. Ketika sudah dipastikan, penggantian tersebut akan diterima entitas pada saat entitas menyelesaikan liabilitas. Nah, dalam beberapa kasus, pihak ketiga gagal membayar, maka entitas tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut. Dalam hal itu, entitas tidak mengakui biaya tersebut sebagai provisi. Jika entitas memiliki kewajiban yang ditanggung secara masing-masing bersama dengan pihak lain atau tanggung renteng, maka kewajiban itu merupakan liabilitas kontingensi sepanjang kewajiban tersebut dapat diselesaikan oleh pihak lain tersebut. Selanjutnya ada perubahan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling muktakhir. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan. Jika provisi diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Selanjutnya ada penggunaan provisi. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. Hanya pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi awal yang dapat mengurangi provisi, membebankan pengeluaran untuk semula diakui untuk tujuan lain akan menghilangkan pengaruh dari dua peristiwa yang berbeda. Selanjutnya ada penerapan aturan, pengakuan, dan juga pengukuran. Yang pertama itu ada kerugian operasi masa depan. Jadi provisi itu tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Kerugian operasi masa depan itu tidak memenuhi definisi liabilitas di paragraf 10 dan juga kriteria umum bagi provisi seperti yang dijelaskan di paragraf 14. Perkiraan akan terjadinya kerugian operasi masa depan merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai. Entitas ini menguji adanya penurunan nilai aset sesuai dengan yang dijelaskan di PSAK 48 yaitu terkait dengan penurunan nilai aset. Yang kedua ada kontrak merugi. Jadi jika entitas terikat dalam suatu kontrak merugi, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Kontrak lain mengatur hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kontrak tersebut merugi, maka kontrak tersebut masuk dalam lingkup pernyataan ini dan juga terdapat liabilitas yang diakui. Pernyataan ini mendefinisikan kontrak merugi sebagai kontrak yang menimbulkan yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Di sini ada biaya untuk memenuhi kontrak. Ini itu terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak itu terdiri dari yang pertama itu ada biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut. Ini itu contohnya kayak biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya material. Terus yang kedua itu ada alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak. Nah ini itu contohnya ada alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada restrukturisasi. Nah, di sini ada contoh peristiwa yang dapat digolongkan
sebagai restrukturisasi. Yang pertama itu ada penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Yang kedua itu ada penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau regional, atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lain. Nah, yang ketiga itu ada perubahan dalam struktur manajemen. Yang keempat ada reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik dan juga fokus operasi entitas. Di restrukturisasi juga ada kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif ini itu untuk melakukan kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi itu muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi. Yang pertama itu ada entitas memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasikan sekurang-kurangnya usaha atau bagian usaha yang terlibat. Yang kedua itu lokasi utama yang terpengaruh. Yang ketiga itu ada lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerja. Yang keempat itu ada pengeluaran yang akan terjadi, dan yang kelima itu waktu implementasi rencana tersebut. Lalu yang kedua itu entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Nah, keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang ada pelaporan menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode laporan. Kecuali sebelum akhir periode pelaporan, entitas itu telah yang pertama itu dia udah mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi. Atau kalau misalnya dia itu udah mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa, sehingga menimbulkan perkiraan yang valid pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi. Provisi restrukturisasi juga hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut ini. Yang pertama itu harus benar-benar dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi, dan juga biayanya tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung. Lalu provisi restrukturisasi itu tidak mencakup pada biaya-biaya seperti pelatihan atau penempatan kembali atau relokasi staf yang tetap dikaryakan. Yang kedua itu ada pemasaran dan juga investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru. Selanjutnya ada pengungkapan. Yang pertama itu nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Yang kedua, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada. Yang ketiga, jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Yang terakhir, ada peningkatan selama periode bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap penggunaan tingkat diskonto. Selanjutnya ada tanggal efektif. Tanggal efektif yang pertama itu dampak ditetapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya atau lebih dini dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal laba pada periode PSAK ini pertama kali ditetapkan. Yang kedua itu entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal, saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Yang ketiga, jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Yang terakhir, berlakunya untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 penetapan lebih dini dianjurkan. Selanjutnya ada penarikan. 101A, pernyataan ini menggantikan PSAK 57 tahun 2000, kewajiban diestimasi kontingensi dan aset kontingensi. Implementasi. Pedoman implementasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK 57. A. Tabel provisi, liabilitas kontingensi, aset kontingensi, dan penggantian.
Tujuan tabel ini adalah untuk mengikhtisarkan ketentuan-ketentuan utama dari PSAK 57, provisi dan liabilitas kontingensi. Jika sebagai akibat dari kejadian masa lampau, timbul kemungkinan entitas akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dalam rangka menyelesaikan A. Kewajiban masa kini, atau B. Kemungkinan kewajiban yang keberadaannya akan menjadi pasti hanya dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang belum pasti di masa depan, yang peristiwa itu tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Di sini ada 3. Yang pertama, terdapat kewajiban kini yang kemungkinan besar akan mengakibatkan entitas mengeluarkan sumber daya. Ada provisi diakui oleh entitas, terdapat di paragraf 14, lalu dilakukan pengungkapan mengenai provisi tersebut, terdapat di paragraf 84 dan 85. Yang kedua, terdapat kemungkinan kewajiban atau kewajiban ini yang kemungkinan, tetapi tampaknya tidak akan mengakibatkan entitas mengeluarkan sumber daya. Ada provisi tidak diakui, terdapat di paragraf 27, lalu ada dilakukan pengungkapan mengenai liabilitas kontingensi tersebut, terdapat di paragraf 86, dan yang ketiga ada terdapat kemungkinan kewajiban atau kewajiban kini sangat kecil kemungkinannya entitas mengeluarkan sumber daya. Ada provisi tidak diakui, terdapat di paragraf 27, lalu tidak diperlukan pengungkapan, terdapat di paragraf 86. Liabilitas kontingensi juga timbul dalam kasus yang sangat jarang terjadi, yaitu pada saat terdapat liabilitas yang tidak dapat diakui karena liabilitas tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Pengungkapan disyaratkan untuk liabilitas kontingensi. Aset kontingensi. Jika sebagai akibat dari kejadian masa lalu, terdapat kemungkinan timbul aset yang keberadaannya akan menjadi pasti hanya dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang belum pasti di masa depan, yang peristiwa itu tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang pertama, ada arus masuk manfaat ekonomik bagi entitas, pada dasarnya dapat dipastikan. Ada aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, terdapat di paragraf 33. Yang kedua, kemungkinan besar akan terjadinya arus masuk manfaat ekonomik, tetapi tidak bisa dipastikan. Tidak ada aset yang diakui, terdapat di paragraf 31, lalu dilakukan pengungkapan, terdapat di paragraf 89. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomik. Tidak ada aset yang diakui, terdapat di paragraf 31, lalu tidak diperlukan pengungkapan, terdapat di paragraf 89. Selanjutnya ada penggantian. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu provisi diharapkan akan diganti atau ditanggung oleh pihak ketiga. Di sini ada 3. Yang pertama itu entitas tidak mempunyai kewajiban atas bagian pengeluaran yang akan diganti oleh pihak ketiga. Entitas tidak mempunyai liabilitas atau jumlah yang akan diganti di paragraf 57. Selanjutnya tidak dilakukan pengungkapan. Yang kedua, ada kewajiban atas jumlah yang diharapkan akan diganti tetap berada pada entitas dan terdapat kepastian bahwa penggantian tersebut akan diterima jika entitas menyelesaikan provisinya. Penggantian diakui sebagai aset terpisah dalam laporan posisi keuangan dan dapat dikurangkan dan beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah yang diakui atas penggantian yang diharapkan tidak boleh melebihi liabilitas. Di paragraf 53 dan 54. Dilakukan pengungkapan mengenai penggantian bersama dengan jumlah yang diakui atas penggantian tersebut di paragraf 85C. Yang ketiga, ada kewajiban atas jumlah yang diharapkan akan diganti tetap berada pada entitas dan tidak terdapat kepastian bahwa penggantian tersebut akan diterima jika entitas menyelesaikan provisinya. Penggantian yang diharapkan tersebut tidak diakui sebagai aset di paragraf 53. Dilakukan pengungkapan mengenai penggantian yang diekspektasikan di paragraf 85C. Contoh pengungkapan, ini ada di garansi. Produsen memberikan garansi untuk memperbaiki atau mengganti produk yang gagal selama 2 tahun sejak tanggal penjualan. Pada tanggal neraca diakui kewajiban estimasi sebesar 60 juta rupiah yang tidak diskontokan karena dampaknya tidak material. Entitas mengungkapkan bahwa kewajiban estimasi sebesar 60 juta rupiah mencerminkan perkiraan biaya klaim garansi atas produk yang dijual dalam 3 tahun terakhir.
Sebagian besar pengeluaran yang diperkirakan terjadi tahun depan dan seluruhnya selesai dalam 2 tahun setelah akhir periode pelaporan. Sekian kami dari kelompok 7. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.